بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 30 sampai 31. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dhalimin, wa na'udzubika minal fasiqin,
wa na'udzubika minal munafiqin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Pada kesempatan yang baik ini kami hadir di Masjid An-Nur, Kota Baru, Ndriyorjo, Jatim, Indonesia, untuk senantiasa mengajak diri kita dan umat Islam untuk selalu berhaqqa tilawati, berhaqqa tukotih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmatnya, kasih dan sayangnya untuk diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, sahabat-sahabat guru, dan juga seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang mulia dan maqamah mahmudah, panjang umur, bil barokah, wa bi taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kita untuk ayah kami dan juga sahabat-sahabat guru dan juga para santri baca Al-Quran, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, senantiasa kita doakan Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Surat At-Taubah ayat 100, surat Al-Hasr ayat 10 sampai 24. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga Aden nanti dengan seluruh keluarga besar kita yang beriman takwa. Surat Ghafir ayat 8 sampai ayat 9. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada para malaikatnya bahwa dia akan menjadikan Nabi Adam alaihi salam sebagai khalifah di muka bumi, maka para malaikat itu bertanya, mengapa Adam alaihi salam yang akan diangkat menjadi khalifah di muka bumi, padahal Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Para malaikat menganggap bahwa diri mereka lebih patut memangku jabatan itu sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membenarkan anggapan mereka itu, dan dia menjawab bahwa dia mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat. Segala yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmahnya yang maha tinggi, walaupun tak dapat diketahui oleh mereka, termasuk pengangkatan Nabi Adam alaihi salam menjadi khalifah di muka bumi. Yang dimaksud dengan kekhalifahan Adam alaihi salam di bumi adalah kedudukannya sebagai khalifah di bumi ini untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa yang ada padanya. Pengertian ini dapat dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi. Surat Shad ayat 26. Sebagaimana kita ketahui, Daud alaihi salam di samping menjadi nabi juga menjadi raja bagi kaumnya. Ayat ini merupakan dalil
tentang wajibnya kaum muslimin memilih dan mengangkat seorang pemimpin tertinggi sebagai tokoh pemersatu antara seluruh kaum muslimin yang dapat memimpin umat untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Para ulama telah menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh tokoh pimpinan. Yang dimaksudkan itu antara lain ialah adil serta berpengetahuan yang memungkinkannya untuk bertindak sebagai hakim dan mujtahid, tidak mempunyai cacat jasmaniah serta berpengalaman cukup dan tidak pilih kasih dalam menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengingat akhlak mulia, sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, adalah punya sifat yaitu sidik, fa adalah fatona, a adalah amanah, ta adalah tablik. Jadi syarat untuk menjadi seorang pemimpin haruslah mempunyai sifat-sifat mulia sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kepemimpinan di muka bumi ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik, yaitu pemimpin-pemimpin yang beriman takwa, yang akan mengajak untuk senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Mudah-mudahan dengan amar ma'ruf dan bernahi mungkar, umat ini senantiasa berada di jalan yang benar, sehingga umat warga bumi akan mampu untuk beriman takwa, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahi hidupnya, akan memberkahi umurnya, akan memberkahi hidup sampai matinya nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ayat 31, ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama, tugas dan fungsinya sebagai nabi dan rasul. Tugas dan fungsinya sebagai pemimpin umat. Manusia memang makhluk yang dapat dididik, bahkan harus dididik, karena ketika baru lahir bayi manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Anggota badan dan otak serta akal masih lemah, tetapi setelah melalui proses pendidikan bayi, manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa itu kemudian berkembang dan melalui pendidikan yang baik, apa saja dapat dilakukan oleh manusia. Jadi dulunya tidak bisa apa-apa, kemudian dididik, akhirnya bisa apa Bu? Bisa apa-apa, ya. Dulu enggak bisa apa-apa, akhirnya bisa apa-apa. Makanya tidak boleh lupa diri, tidak boleh lupa dengan Allah, tidak boleh lupa dengan Rasulullah, tidak boleh lupa dengan umat Islam. Jadi manusia tetap sebagai manusia, tidak boleh manusia mengaku dirinya sebagai Tuhan seperti Raja Fir'aun, naudzubillah min dalik. Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dan belum ada manusia lain yang mendidiknya, maka Allah secara langsung mendidik dan mengajarinya. Apalagi Nabi Adam alaihissalam dipersiapkan untuk menjadi khalifah, yaitu pemimpin di muka bumi. Tetapi cara Allah mendidik dan mengajar Nabi Adam alaihissalam tidak seperti manusia yang mengajar sesamanya, melainkan dengan mengajar secara langsung dan memberikan potensi kepadanya yang dapat berkembang berupa daya pikirannya, sehingga memungkinkan untuk mengetahui semua nama yang di hadapannya.
Setelah nama-nama itu diajarkannya kepada Nabi Adam alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan benda-benda itu kepada para malaikat dan diperintahkannya agar mereka menyebutkan nama-nama benda tersebut yang telah diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam, dan ternyata mereka tidak dapat menyebutkannya. Hal itu untuk memperlihatkan keterbatasan pengetahuan para malaikat itu, dan agar mereka mengetahui keunggulan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia terhadap mereka, dan agar mereka mengetahui ketinggian hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam memilih manusia sebagai khalifah. Hal ini juga menunjukkan bahwa jabatan khalifah, yaitu mengatur segala sesuatu dan menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi, ini memerlukan pengetahuan yang banyak dan kemampuan serta daya pikir yang kuat. Makanya senantiasa kita ini harus selalu berupaya mengkokohkan iman, takwa, ihsan, dan selalu bertafakoh fiddin agar umat ini menjadi umat yang cerdas. Masih ingat Bu? Funky dulu Bu. Apa itu Bu? F-nya apa? Fisik. A-nya akal. N-nya nafsu. Q-nya kolbu. Nah, jadi kalau orang itu mau senantiasa hidup ini bersahabat dengan Al-Quran, ya, mau mengkaji Al-Quran, mau mengkaji Al-Hadis, maka orang itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan berupa kejujuran, amanah, fatonah, dan mampu untuk bertablik, yaitu mengajak umat manusia senantiasa berada di jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya anak-anak kita, anak-anak didik kita, mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang beriman takwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.